Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basar Sutanto, absen 1 dari kelas 12 IPSD. Saya akan bermonolog tentang berbagai pergolakan dalam negeri sebagai tugas remedial PH 1 Sejarah Indonesia. Jadi berbagai pergolakan dalam negeri Indonesia terdiri dari beberapa rangkaian peristiwa. Yang pertama yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan ideologi. Yang pertama itu PKI Madiun. PKI Madiun di tokoh utamanya adalah Amir Syarifuddin dan Muso. Amir Syarifuddin pada masa itu merupakan Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Namun pemerintahannya jatuh setelah penandatanganan Perjanjian Renville. Dengan mundurnya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri menyebabkan dia menjadi seorang yang oposan atau melawan kepada pemerintah. Kekecewaannya terhadap kejatuhan dari kursinya sebagai Perdana Menteri membuat dia membentuk Front Demokratik Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948 yang menyebabkan dukungan dari PKI, SOPSI, dan Partai Sosialis. Tujuan dari FDR ini adalah menuntut pembubaran Kabinet Hatta. FDR menyerang kebijakan Kabinet Hatta terkait kebijakan reorganisasi dan merasionalisasi angkatan perang. Tujuan keduanya adalah melakukan tindakan pemogokan umum agar kondisi politik pemerintahan menjadi tidak stabil. Lalu kedatangan Muso pada 11 Agustus 1948 disambut gembira oleh Ketua Umum FDR tersebut, yaitu Amir Syarifuddin. Kembalinya Muso dari Moskow yang membawa misi besar yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri atau komunis. Dalam sidangnya Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, ia menawarkan revolusi bagi Indonesia yang dikenal dengan jalan baru untuk Republik Indonesia. Ia menginginkan kepemimpinan dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Muso dan Amir itu menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan saling mencurigai satu dengan yang lain seperti adu domba. Samping itu, Kabinet Hatta yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakan mengenai RERA, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Amir dan Muso memanfaatkan kebijakan RERA untuk menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis. Selain menentang kebijakan RERA, beberapa aksi juga dilakukan oleh kelompok Amir dan Muso ini. Yang pertama seperti melancarkan propaganda anti pemerintah untuk memecah dua kubu di masyarakat. Yang kedua memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja. Dan yang ketiga melakukan pembunuhan, khususnya yang paling besar adalah di Madiun. Kemudian selain ingin menjatuhkan Kabinet Hatta, strategi yang dipakai oleh FDR dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun adalah dengan cara melakukan pergolakan umum dan menciptakan berbagai kekacauan lain untuk menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR atau yang berada di bawah kekuasaan FDR, mereka menarik pasukan pro FDR dari medan tempur. Ini untuk mengalihkan perhatian dan menghadang TNI. FDR juga menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau. Jadi Surakarta atau Solo dijadikan seperti medan kekacauannya. Kemudian Muso dan Amir berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI atau mempromosikan PKI beserta program-program yang bertujuan untuk menjatuhkan di bawah pemerintah tadi, sambil menjelek-jelekan pemerintah. Sementara itu PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI dan yang pro pemerintah, jadi dua kubu yang berbeda. Pemberontakan PKI Madiun atau Madiun Affair dalam bahasa Inggris dipicu karena adanya persaingan pasukan TNI yang pro PKI dan yang pro pemerintah. Jadi di dalam tubuh TNI sendiri itu terbagi menjadi dua kubu, ada yang pro PKI dan pro pemerintah. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam, sudah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri lain yaitu Tan Malaka.
Namun, kondisi politik sudah terlampau panas sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak kepada PKI dan yang memihak kepada TNI itu mulai meletus dan tidak bisa dihindarkan. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun sebagai basis kedaulatan. Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Kemudian pada awal pemberontakan PKI membantai rakyat dan tentara serta kaum santri yang masih setia kepada Pancasila di daerah Madiun dan sekitarnya. Melihat sepak terjang PKI yang sangat membahayakan bagi NKRI, Presiden Soekarno melalui siarannya di RRI Yogyakarta menyampaikan kepada masyarakat Indonesia betapa sangat berbahayanya PKI bagi keutuhan bangsa dan negara. PKI Musso mempunyai tujuan untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan menggantinya sebagai negara berhaluan komunis. Kemudian pada Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno memberikan mandatnya untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Sudirman pun segera menugaskan Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk bergerak. TNI berhasil melucuti persenjataan FDR Yogyakarta dan menangkap para tokoh-tokoh militannya seperti Alimin, Joko Suyono, Xiao Giok-chan. Semua penerbitan yang berafiliasi PKI turut diberangus, percetakan disegel, poster-poster dan spanduk dibersihkan dan diganti dengan poster bertuliskan "Kami hanya mengakui pemerintahan Soekarno-Hatta". Setelah Madiun berhasil direbut TNI, Musso dan pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo. Sementara TNI melakukan pengejaran terhadapnya. Dalam kejar-kejaran tersebut, terjadi baku tembak hingga kuda delman pun tertembak. Kuda delman yang dipakai oleh Musso. Musso berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di dalam sebuah pemandian umum. Kemudian satu peleton tentara mengepung dan kembali terjadi baku tembak. Ketika keluar kamar mandi, Musso tertembak 2 kali. Dan itu merupakan akhir dari seorang Musso di masa-masa terakhirnya. Sementara itu, Amir Syarifuddin telah diketahui bertahan di hutan jati di pegunungan sekitar Kelambu. Akibat pengepungan ini, ditambah dengan bantuan alam, yaitu berupa hujan hampir setiap hari, Amir Syarifuddin dapat ditangkap untuk kemudian dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segera perbuatannya. Sekian monolog yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.